Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Habibi dari Institut Teknologi dan Bisnis Tuban dengan NIM 2202011156. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data atau data mining. Nah, saya di sini akan berfokus pada klasifikasi dan clustering. Nah, apa sih klasifikasi itu? Nah, algoritma klasifikasi adalah algoritma yang digunakan untuk mengelompokkan data yang memiliki kelas label atau target. Sedangkan untuk clustering, yakni mengelompokkan data yang tidak memiliki label atau data tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompok atau cluster berdasarkan kemiripan. Nah, kemudian adapun contoh dari klasifikasi sendiri bisa dibayangkan kita ingin memisahkan buah menjadi dua kategori, yaitu apel dan jeruk berdasarkan warna dan bentuk. Kita bisa eh, melatih algoritma dengan data yang telah diberikan seperti pada gambar. Nah, setelah mempelajari pola ini, kita bisa melihat buah yang berwarna merah dan bulat, lalu memprediksi bahwa kemungkinan besar buah tersebut adalah apel atau jeruk. Nah, kemudian di klasifikasi ini saya akan membahas tentang algoritma naive Bayes dan decision tree. Apa sih naive Bayes? Nah, tujuan naive Bayes atau algoritma naive Bayes yakni untuk menghitung probabilitas dari data baru termasuk dalam setiap kelas dan memiliki kelas dengan probabilitas tertinggi. Nah, kemudian untuk decision tree yakni membuat keputusan berdasarkan serangkaian atau if then untuk memisahkan data ke dalam kelas tertentu. Nah, biasanya ini berbentuk untuk pohon faktor. Nah, kemudian adapun dataset yang saya gunakan yakni dataset untuk mengklasifikasikan apakah seorang pengguna akan membeli produk atau tidak membeli produk berdasarkan dari beberapa atribut yang tertera. Misal usia. Nah, di sini usia ada 3 kategori, yakni muda, dewasa, tua. Kemudian pendapatan. Nah, pendapatan pun ada tingkatannya. Ada tingkatan pendapatan, yakni rendah, menengah, dan tinggi. Kemudian ada status pernikahan, dikategorikan menjadi single, menikah, dan cerai. Kemudian ada jumlah anak yang dimiliki. Ada 0, 1, 2, atau 3. Kemudian ada minat produk. Nah, di sini apakah pengguna menunjukkan minat pada produk. Nah, di sini arti angka 1 yaitu ya, kosong sama dengan tidak. Nah, kemudian ada kelas. Nah, kelas di sini bisa berupa label. Nah, kemudian untuk menghitung dataset ini dalam naive Bayes, yang pertama yaitu hitung prior probability atau probabilitas dasar. Nah, yang pertama probabilitas dalam kurung beli sama dengan jumlah data dengan kelas atau label beli atau dibagi total data. Kemudian nomor 2, probabilitas tidak beli sama dengan jumlah data dengan kelas tidak beli dibagi total data. Kemudian hitung conditional probability atau probabilitas bersyarat. Untuk setiap fitur hitung probabilitas berdasarkan kelas. Untuk yang pertama, probabilitas usia sama dengan muda / beli. Kemudian probabilitas usia sama dengan muda / tidak beli, dan seterusnya untuk semua kategori pada setiap atribut. Nomor 2, melakukan hal yang sama untuk setiap fitur atau atribut dan setiap nilai kategorikal dalam fitur atau kategori tersebut, seperti pendapat, status pernikahan, jumlah anak, dan minat pada produk. Dan yang ketiga, untuk memprediksi data baru, gunakan probabilitas yang dihitung untuk memprediksi data baru. Misalnya jika data baru memiliki fitur usia,
sama dengan dewasa, pendapatan tinggi, status pernikahan sama dengan menikah, terus jumlah anak sama dengan 1, minat pada produk sama dengan 1. Kita bisa menghitung probabilitas untuk kelas beli dan tidak beli berdasarkan pelatihan ini. Nah, kemudian saya akan menghitung melalui aplikasi Rapid Miner. Di sini saya sudah mencoba. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah ini mencari read Excel, kemudian kita drag ke kanvas, kemudian kita akan import data kita. Tadi saya menyimpannya di download, kita buka download, kemudian kita cari data. Nah, sudah. Nah, di sini jangan lupa kita mengganti backgroundnya menjadi label. Oke. Nah, di sini kita juga akan mengganti change type-nya menjadi binominal. Nah, kemudian klik finish. Kemudian setelah itu kita akan cari split data. Nah, kita drag ke sini, kita kasih. Nah, tujuannya split data ini adalah untuk menjadikan satu data menjadi 2, yakni data yang pertama kita jadikan sebagai data latih, yang kemudian data kedua ini kita jadikan data uji. Nah, untuk data latih kita beri angka 0,6, untuk data uji 0,4. Nah, di sini sebenarnya untuk data latih itu lebih baik lebih besar karena probabilitasnya lebih tinggi. Nah, setelah itu kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita cari naive Bayes. Setelah ketemu, kita drag sini, kemudian kita cari lagi apply model. Nah, di modeling, terus di scoring, kita drag sini. Untuk yang data latih kita drag ke naive Bayes, kemudian yang data ujinya kita ke unlabel. Nah, kemudian yang ini kita ke model, terus yang ini kita ke result. Nah, setelah begini kemudian kita run. Nah, bisa dilihat ini untuk yang data uji kita. Nah, ini untuk ini untuk data latih dan ini untuk yang data uji. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini static. Nah, bisa kita lihat tidak beli dan ini sudah muncul semua. Nah, kemudian untuk mengoptimalkan desain kita, bisa kita tambahkan performance. Kita cari. Nah, ini performance classification. Nah, kita bisa tambahkan ke sini, terus ini ke sini. Untuk mengetahui kepintaran atau melihat probabilitas yang telah kita buat. Nah, kemudian kita run.
Ini masih sama seperti yang tadi. Ini dari data uji dan ini dari data latih. Kemudian kita bisa lihat akurasinya cukup tinggi karena data kita cuma 20 tadi, jadi lebih tinggi. Dan bisa dilihat performance factornya akurasi 100 dan tidak berempat. Nah, ya. Kemudian kita bisa mencoba dengan menggunakan data yang sudah disediakan dari aplikasi Rapid Miner ini. Nah, sebelumnya kita akan menghapus dari data ini. Nah, ini kita akan menghapus. Kita akan mencari data di sampel. Nah, di sini kita akan menguji data dari deals yang telah disediakan di Rapid Miner. Nah, deal ini kenapa ada dua? Karena deal yang pertama yang ini itu buat data uji, data latih. Dan untuk yang ini, yang data deal yang kedua, ini untuk data uji. Nah, makanya tadi kita membutuhkan split data dikarenakan data kita cuma satu dan itu berbentuk data latih. Nah, kalau ini udah tersedia dari data apa? Data latih dan data uji. Nah, kemudian dari data latih kita tarik ke naive Bayes. Nah, kemudian yang dari data uji kita ke unlabel. Nah, sebelumnya kita akan lihat, kita bisa terlebih dahulu, kita akan lihat datanya terlebih dahulu. Nah, kita akan lihat bentar desain ini keren. Nah, di sini ada 1000 data yang telah disediakan dari Rapid Miner. Nah, kemudian kita akan aktifkan enable. Taruh sini. Salah bentar. Kita taruh sini, oke. Jadi modelnya kita taruh sini. Ini untuk data uji kita kasih ke unlabel. Terus kemudian ini performance kita taruh sini, taruh sini. Nah, sudah. Terus setelah itu kita run. Nah, akan muncul dari yang tadinya 1000 ini berubah menjadi 500 karena dari uji data kita, yakni uji data uji berjumlah adalah 500. Nah, ini munculnya seperti ini. Kemudian kita lihat, nah ini akurasinya 92,20%, yakni cukup besar. Nah, deskripsinya dari datanya. Nah, penjelasan untuk algoritma Navi Bayes telah selesai. Sekarang kita akan lanjut di penjelasan decision tree. Nah, decision tree di sini saya menggunakan dataset yang sama seperti data yang saya gunakan di Navi Bayes. Data yang kedua yakni data untuk mengetahui
eh, pengguna menggunakan credit card, cek, atau dengan pembayaran cash. Nah, di sini dari decision tree yakni memilih fitur dan kondisi pemisah atas split kriteria. Algoritma decision dimulai dari simbol akar atau root node dengan memilih fitur yang paling informatif untuk membagi data grid. Kriteria pemisahan ini sering didasarkan pada pengukuran seperti Gini Index mengukur kemurnian suatu simpul dengan menghitung peluang bahwa setiap elemen akan salah klasifikasi jika dipilih secara acak. Kemudian pengukuran entropi dan information gain mengukur ketidakpastian atau kekacauan dalam data di mana semakin besar gain pengurangan dalam entropi, semakin baik pemisahan metadata. Kemudian membuat percabangan berdasarkan kondisi fitur. Nah, setelah fitur dipilih, decision tree membagi data berdasarkan nilai fitur tersebut, menghasilkan cabang untuk setiap kemungkinan nilai atau kondisi yang relevan. Dan kemudian mengulangi proses pemisahan. Algoritma mengulangi langkah pemisahan untuk setiap simpul yang belum menjadi simpul daun hingga salah satu kondisi berikut tercapai, yakni semua data dalam simpul memiliki kelas yang sama. Kedua, tidak ada fitur yang tersisa untuk dipisahkan. Ketiga, pohon mencapai kedalaman maksimum yang tidak ditentukan untuk mencegah pohon terlalu kompleks dan menghindari overfitting. Terus yang terakhir, prediksi dengan decision tree. Untuk melakukan prediksi dengan decision tree akan menavigasikan dari simbol akar ke simbol daun dengan mengikuti kondisi yang relevan pada setiap simbol sampai tiba di prediksi kelas akhir. Nah, di sini saya akan langsung melanjutkan ke yang decision tree menggunakan aplikasi RapidMiner. Nah, ini kan sudah ada, ini tinggal hapus yang ini, kita hapus, Navi bias kita juga hapus, kita hapus, ini kita hapus juga. Nah, ini kita hapus. Nah, kita menggunakan data yang telah disediakan oleh aplikasi RapidMiner, yakni data deals. Nah, kita drag ke kanvas. Kemudian di sini karena kita akan menguji dengan menggunakan algoritma decision tree, di sini di kolom operator kita cari decision. Nah, ini decision tree, kita drag. Nah, kemudian kita tarik ke sini, kemudian kita cek apakah sudah muncul. Kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul ya. Di sini sudah muncul. Bentar. Nah, oke, baik, di sini sudah muncul. Nah, di sini ada X atau di sini sudah berbentuk pohon keputusan. Nah, di sini kalau X kurang dari 31 atau umur dari kurang dari lebih dari 31 akan diproses ke gender, dan di gender jika female atau perempuan, jika perempuan itu akan ini ada kemungkinan tidak akan beli lagi. Nah, jika laki-laki ya akan ada kemungkinan dipertahankan untuk beli lagi. Nah, di sini. Nah, terus kemudian di sini akan terpecah lagi jika pembeli melakukan dengan metode pembayaran payment method, pembayaran cash. Di sini tidak akan diprioritaskan, dan jika menggunakan cek akan diperiksa lagi. Kemudian jika
Jika jika menggunakan pembayaran cek akan diperiksa umurnya. Jika lebih dari 35 tahun maka tidak akan eh, diprioritaskan, dan ini jika ini jika kurang dari 35 maka akan diprioritaskan. Dan kemudian jika melalui metode pembayaran credit card maka akan langsung diprioritaskan. Nah, sama dengan yang ini jika ini. Nah, oke, baik, simpel, udah selesai.